Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafa Nur Aziza dari kelompok 5. Kelompok 5 ini terdiri atas 5 anggota. Pertama saya sendiri, kedua Hari Nirwanto, ketiga MLQ Ismu Hamdan, keempat Dafa Arifadilah, dan kelima Taufik Hidayat. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang uji normalitas data menggunakan metode Lilieforce. Apa itu uji normalitas? Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut terdistribusi normal atau tidak? Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Penjelasan Lilieforce. Secara statistik, uji Lilieforce merupakan uji normalitas berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov. Ini digunakan untuk menguji hipotesis nol bahwa data berasal dari populasi yang terdistribusi normal. Ketika hipotesis nol tidak menentukan distribusi normal, yang mana yaitu tidak menentukan nilai yang diharapkan dan varians dari distribusi. Ini dinamai Halbert-Lilieforce, profesor statistik di Universitas George Washington. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat. Saya akan menjelaskan metode Lilieforce. Metode Lilieforce merupakan metode yang menggunakan data dasar sebelum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Uji Lilieforce digunakan bila ukuran sampai N lebih kecil dari 30. Metode Lilieforce menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Data ditransformasikan dalam nilai Z untuk dapat dihitung luasan. Kurva normal sebagai probabilitas kumulatif normal. Probabilitas tersebut dicari bedanya dengan probabilitas kumulatif empiris. Metode Lilieforce keterangan angka pada data Z transformasi dari angka ke notasi pada distribusi normal. F dalam kurung X probabilitas kumulatif normal. S dalam kurung X sama dengan probabilitas kumulatif empiris. F dalam kurung X sama dengan kumulatif proporsi luasan kurva normal berdasarkan notasi ZI. Dihitung dari luas kurva normal mulai dari ujung kiri kurva sampai dengan titik Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hari Nirwanto akan menjelaskan metode Lilieforce, persyaratan dan signifikasinya. Persyaratannya yaitu ada 3. Yang pertama, data berskala interval atau rasio atau kuantitatif. Yang kedua, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Yang ketiga, dapat untuk N besar maupun N kecil. Lalu signifikasinya yaitu signifikasi uji nilai F dalam kurung X sama dengan S dalam kurung X terbesar dibandingkan dengan nilai tabel Lilieforce. Jika nilai F dalam kurung X min S dalam kurung X terbesar kurang dari nilai tabel Lilieforce, maka HP diterima, H ditolak. Jika nilai F dalam kurung X min kurang S dalam kurung X itu terbesar lebih besar dari nilai tabel Lilieforce, maka HO ditolak, H1 diterima, tabel nilai kuantitatif statistik Lilieforce. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan presentasi uji Lilieforce dan membacakan bagian langkah-langkah uji Lilieforce.
Di sini yang pertama, susun data secara berurutan dari skor terkecil sampai skor terbesar. Yang kedua, hitung rata-rata dan standar deviasi. Yang ketiga, hitunglah nilai standar baku dengan menggunakan z-score dari masing-masing data. Yang keempat, tentukan nilai normal standar baku z-score dengan menggunakan tabel normal standar baku dari 0 sampai z. Yang kelima, bentuk peluang FZI dengan catatan jika ZI plus maka FZI sama dengan 0,5 tambah angka tabel. Tabel normal standar baku dari 0 sampai Z. ZI min maka FZI sama dengan 0,5 dikurangi angka tabel. Tabel normal standar baku dari 0 sampai Z. Yang ketujuh, hitung sesuai rumus yang tertera. Yang kedelapan, hitung selisih harga mutlak FZI min SZI. Yang kesembilan, ambil harga mutlak terbesar di antara harga mutlak tersebut dengan simbol LO, Lillie Force observasi. Yang 10, tentukan nilai L tabel dengan menggunakan tabel Lillie Force, L tabel 0,05A, N dengan kriteria pembilang alfa sama dengan 0,05 dan penyebut sama dengan N. Yang terakhir, nomor 11, bandingkan LO dengan L tabel dengan kriteria sebagai berikut. Jika LO lebih besar dari L tabel berarti populasi berdistribusi tidak normal. Jika LO lebih kecil dari L tabel berarti populasi berdistribusi normal. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya mengenai contoh soal uji normalitas metode Lillie Force. Langsung saja ke contoh soalnya. Diperoleh data sebagai berikut, yaitu 17, 16, 17, 19, 15, dan 15. Semuanya ada 6 macam angka. Setelah dianalisis, diperoleh rata-rata 16,5 dan standar deviasinya 1,52. Kemudian dibuat tabel bantu uji normalitas Lillie Force-nya. Yang di bawah itu adalah tabel bantu uji Lillie Force-nya. Nah, di sini di tabel itu terlihat maka didapat LO-nya 0,204 dan L tabelnya 0,5 dikali dengan N, yaitu total semuanya mendapatkan hasil 0,319. Maka dapat disimpulkan bahwa pada tabel tersebut memiliki populasi berdistribusi normal karena LO yang 0,204 itu lebih kecil dari L table yang 0,319. Begitu saja dari saya, terima kasih.